أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Bapak yang kami hormati, banyak para ustadz ini, saya kebagian untuk menyampaikan penjelasan atau uraian dari respon saya ketika sekretaris meminta masukan tentang kemasjidan. Saya teringat percakapan yang panjang, sangat panjang, tentang kemasjidan. Bagaimana masjid yang ideal, bagaimana peran dan fungsi masjid dalam kehidupan kaum muslimin, bagaimana masjid bisa membawa kemajuan bagi umat dan bahkan masyarakat pada umumnya dan lain-lainnya. Akhirnya tadi Mas Ucup menyebut diskusi yang panjang itu berujung pada 3 ungkapan sederhana yang sudah saya tulis di WA itu. Yang pertama, makmur memakmurkan. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Dan yang ketiga, apapun masalahnya, masjid solusinya. Dan menjelaskan itu harus diperagakan biar lebih mantap dan lebih jelas. Izinkan saya mulai. Jadi kalau memang itu sebaiknya memang sekumpulan orang, kemudian ada yang mimpin. Nah, yang mimpin ini cukup mengucapkan masjid, maka yang lain hendaknya merespons. Respons yang pertama tadi apa? Makmur memakmurkan. Begini peragaannya. Makmur memakmurkan. Makmur memakmurkan. Semua kami mohon, termasuk Mas Sefi, makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Meragakannya bagaimana? Dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, kalau mendengar ucapan dari pimpinan kumpulan itu masjid, maka kita menjawab apapun masalahnya. Ini itu tanda tanya, question mark. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Apapun masalahnya,
masjid solusinya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Yang terakhir jangan terbalik. Apapun solusinya, masjid masalahnya. Jangan. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Moga kita praktekkan sesejak yang pertama tadi. Masjid makmur, memakmurkan. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Berhari-hari bicara tentang itu kok cuma nyelekete. Izinkan kami menyampaikan bahwa masjid itu yang pertama harus makmur dan memakmurkan. Makmur itu ke dalam, makmur kemudian memakmurkan. Bagaimanakah masjid yang makmur itu? Ya masjid yang makmur jamaah sholatnya. Gitu. Masjid yang makmur itu yang seperti apa? Masjid yang makmur majelis taklimnya. Masjid yang makmur itu seperti apa? Masjid yang sijumnya itu tercukupi. Merso sijum. Nasi Jumat. Yang makmur itu yang apa tadi? Jamaahnya makmur, majelis taklimnya makmur, sijumnya makmur. Kalau sudah dapat roti tidak dapat nasi. Kalau dapat nasi ini dipertanyakan ini. Kemakmurannya dipertanyakan ini. Kurang makmur. Dan nanti kita boleh diskusi kemakmuran masjid itu seperti apa. Banyak contohnya. Saya lihat salah satu masjid yang bagus itu di Sragen. Masjid Al-Falah. Saya kira termasuk yang bagus itu. Di samping yang lain-lain juga ada. Kalau perlu ya kita jalan ke sana. Jadi nanti kita bicara ukuran masjid yang makmur itu yang seperti apa. Beberapa saya sebut tadi. Loh kok itu termasuk? Loh termasuk. Iya. Perbudakan itu kan karena perut. Orang tega memperbudak orang lain itu kan karena perut. Penjajahan terjadi itu karena perut. Gitu. Jadi faktor penjajahan dimanapun itu underannya itu perut. Maksud saya ekonomi. Jadi keliru besar kalau penjajahan itu menyiarkan agama itu salah. Penjajahan itu mesti faktor utamanya masalah ekonomi. Lah ini kemudian numpang. Misi Zending ini numpang gitu loh. Ngikuti itu kemudian mereka menyebarkan agama. Jadi hadirin, nah monggo ini kita masjid kita buat makmur. Kemudian yang kedua, yang tadi gerakannya bagaimana? Memakmurkan keluar. Jadi bagaimana masyarakat sekitar, bagaimana orang-orang di sekitar masjid itu kena dampak kebaikan masjid yang kita selenggarakan ini. Jadi masjid kita ini harus berdampak kepada lingkungan, kepada masyarakat di sekitarnya. Enggak boleh ya, masjidnya bagus, kubahnya emas, tapi di depan ada perempuan tua kelaparan, tidak diajak masuk. Ada anak ya kedinginan, kehujanan,
dan juga lapar kita biarkan. Jadi inti yang kedua ialah bagaimana masjid itu membawa dampak positif kepada masyarakat di sekitarnya. Islam kita itu kan mengajarkan yang pertama hidup berdasarkan tauhid, tidak diragukan lagi. Jadi kita ini diajar beriman yang apa? Ya akidah yang itu apa? Yaitu tauhid. Lah yang kedua dalam hidup ini, ya dalam pesan Islam yang kedua ialah hidup itu bermasyarakat. Hidup itu bermasyarakat. Karena bermasyarakat itu sebuah sunnatullah. Enggak boleh masing-masing mementingkan diri sendiri, enggak boleh. Karena pada dasarnya kita ini hidup bermasyarakat. Bahkan kalau diperluas, masyarakat itu adalah masyarakat yang dimanapun yang ada itu, kita harus siap hidup dalam 3 hal. Siap hidup dalam keberagaman, siap hidup dalam kebersamaan, siap hidup dalam kepedulian. Dan kalau sudah sampai ke sana, maka sebetulnya kemanusiaan itu yang paling tinggi nilainya. Tidak boleh kemudian mementingkan kelompok-kelompok tertentu itu. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, masjid yang bagus di samping ke dalam makmur, keluar itu juga membawa kemakmuran tadi, membawa kebaikan-kebaikan, membawa keutamaan. Ya kalau dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan itu, bahwa hidup itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahwa manusia itu diciptakan dalam perbedaan yang bermacam-macam. Ya perbedaan bahasa, ya perbedaan warna kulit dan yang lain-lainnya. Dan semua itu merupakan bagian dari kehidupan kita ini yang tidak terpisahkan. Sugeng rawuh, nggih. Hadirin sekalian yang kami hormati, dicatat berapa menit ini? Yang kedua saja, nggih. Berjalan yang kedua, dari masjid kita bangkit. Ya, kita harus jujur. Umat Islam itu terpuruk. Umat Islam itu di barisan itu yang paling belakang. Umat Islam itu ada di buritan. Kita lihat, umat Islam itu tidak menghasilkan apapun. Tidak. Kita ini umat Islam di dunia ini itu konsumen. Astagfirullah. Ini musim haji. Bapak-bapak, ibu-ibu kita menunaikan haji. Nanti kalau pulang oleh-olehnya panjenengan lihat, sebagian besar, hampir semua itu made in China. Saya itu pernah ngubek, kepengen pulang membawa oleh-oleh yang bukan made in China, mengalami kesulitan. Ada sebuah teko yang dibuat seperti piala itu. Di sini tulisannya Allah, di sana Muhammad. Wah, ini kalau untuk perhiasan bagus ini. Lihat-lihat. Sudah niat hampir saya beli gitu. Kebetulan saya balik made in Cina. Ya Allah, rasidu aku. Sampai oleh-oleh haji milik kita sendiri pun kita tidak buat kok.
Isone apa wong Islam kuwi? Ndak bisa apa-apa. Dan juga secara moral, secara mental, nyun sewu, bobrok. Saestu. Coba lihat di tempat lain itu. Bagaimana para pemimpin itu bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Oh, luar biasa. Yang terdekat lah ke Singapura lah itu. Para pemimpin itu kan tidak pamer kemewahan, tidak kok. Tinggi. Juga bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang kita ini kan sebaliknya, iya. Kita ini sebaliknya. Kita ini pertama ini agak keras ke bodoh. Kelakuannya elek sudah gitu. Jadi ada 3 sifat utama yang mulai redup. 1, keteladanan. 2, kesederhanaan. Dan 3, kejujuran. Saya pernah pengajian ditanya gitu, siapa Pak pemimpin kita gitu, yang pantut kita teladani. Saya kesulitan itu. Sopo kan gitu. Dan kadang-kadang ngeri ya. Jadi yang sholat dengan yang tidak sholat ternyata sama itu. Ternyata sama kok. Kalau masalah uang, masalah korupsi. Kembali ke tadi, semangat tadi. Dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita bangkit. Ya, termasuk bagaimana iman, ilmu itu juga kemudian ditunjukkan dengan akhlak itu. Menurut kami dan ini sudah agak lama, kalau umum itu mengatakan kan 3 pusat pendidikan. 1 keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat. Nah, bagi kita mestinya harus 4. Keluarga, sekolah, masjid, masyarakat. Bagaimana yang 3 ini menjadi 4 dan masjid sebagai terutama membangun akhlak bangsa itu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Kalau kita ditanya lewat apa kita membangun bangsa itu, ya semua saya kira sebetulnya setuju ya. Lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Itu yang paling utama. Cerita yang sering kita dengar itu, ya. Ketika Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak itu. Kemudian Jepang bertekad membangun kembali, kan sang kaisar bertanya, berapa guru yang tersisa kan gitu. Tapi juga ada contoh lain. Tony Blair, Perdana Menteri termuda dalam sejarah Inggris, itu oleh para pengamat dikatakan dia menang. Itu kan karena tema kampanyenya. Ya, Tony Blair itu kampanyenya akan mengatakan saya akan melakukan 3 hal. 1, education. 2, education. 3, education. Rodo jelalah, tapi ternyata itu sangat menarik gitu. Kalau saya nanti jadi Perdana Menteri, yang saya lakukan pertama pendidikan, kedua pendidikan, ketiga pendidikan. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, maka bagaimana memfungsikan itu bisa mendorong ke arah kemajuan itu. Kalau kita kembali pada the golden age of Islam, zaman keislaman, zaman keemasan Islam, itu pasti jawabannya. Karena umat Islam itu memegang ilmu pengetahuan.
Jadi kita pernah memimpin dunia ini selama beberapa ratus tahun. Itu diantaranya karena memegang di depan dalam hal ilmu pengetahuan. Universitas-universitas tertua di Eropa itu kan usianya kan baru sekitar 600-700 tahun. Yeah. Tapi kita tahu Al-Azhar itu telah melewati 1000 tahun, termasuk pusat kebudayaan Islam yang lain kan di Timbuktu, Mali. Kebetulan saya pernah ke sana itu. Itu kan jauh sebelum perguruan-perguruan tinggi Eropa itu muncul. Nah, pada saat itu Islam kemudian merajai, memimpin dunia ini karena salah satu faktornya kan menggenggam ilmu pengetahuan itu, dan semua menyetujui itu. Bahkan sarjana barat ada yang mengatakan kita bisa maju itu kan karena mencuri ilmu pengetahuan dari umat Islam. Karena itu ya kita harus ke sana arahnya, harus ke sana. Bagaimana kembali kita memegang kendali ilmu pengetahuan itu, yang sekarang ini kita berada justru di bagian yang paling buncit. Yang kedua tadi apa? Dari masjid kita bangkit. Lewat apa saja. Tapi terutama kita sepakat, ya dunia itu kan sepakat, ilmu itu yang utama. Duta besar Jerman kan pernah ceramah di UMS ini. Dia menyampaikan pidatonya ini dengan judul Education is the key for everything. Key for everything, kunci untuk semua hal. Saya waktu itu ditunjuk menjadi moderator, ya saya mengatakan saya tidak berani mengatakan key for everything gitu. Kalau saya itu key for many things gitu. Ya biar agak beda sedikit gitu. Untuk banyak hal. Dan dalam kaitan ini umat Islam kan pasti ya harus ingat ya, bahwa firman Allah yang pertama saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca, baca. Tapi kemudian ayat 2 berikutnya terakhir dari wahyu yang pertama itu ternyata kan bermakna belajar. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan dengan pena itu mengubah dari membaca menjadi belajar. Yang mengajarkan dengan pena, dan kemudian yang mengajarkan apa-apa yang belum diketahuinya. Jadi hadirin, Quran itu luar biasa loh. Dan ini murni, saya tidak dengar, tidak baca gitu. Dari baca, saya lihat gitu, luar biasa. Yang mengajarkan apa-apa yang belum diketahui, tidak menunjuk salah satu. Belajarlah matematik, belajarlah fisika, atau belajar bisnis dan ekonomi misalnya begitu. Karena ada guru besarnya di sini. Tidak menunjuk itu. Yang mengajarkan hal-hal yang belum diketahui, semuanya saja. Bukankah ilmu itu ya lebih luas dari langit ini? Gitu. Luar biasa itu. Jadi saya kira kembali, kalau mau mengejar ketinggalan lewat masjid, dari masjid kita bangkit. Yang terakhir apa tadi bunyinya? Apapun masalahnya, masjid solusinya. Yang ditulis Mas Sandito itu banyak masalah dan akan berubah kalau kita rajin ke masjid.
harus ke sana saya kira. Ya. Harus ke sana. Lah ini seperti apa? Nah, masjid kita cuma kecil gitu kok, ya cakupannya kok demikian besar, tidak apa-apa. Jadi kita melihat sesuatu yang besar, kemudian bagaimana atau apa yang bisa kita kerjakan di masjid ini. Yeah. Jadi memang ini terbatas kecil gitu. Tapi kan ada ungkapan itu, small is beautiful gitu. Jadi bisa saja yang kecil itu tapi cantik gitu. Tapi saya di UMS dengan teman-teman nggak gunakan itu. Saya memilih big is powerful. Kalau besar itu kan menangan gitu. Maka menerima mahasiswanya kan banyak gitu. Hadirin sekalian yang kami hormati, bagaimana kita bisa memerankan ya peran masjid yang multidimensional itu lewat Baitur Rahim ini ke dalam makmur apa saja nanti kita pilih yang kita mampu, maksud saya, karena keterbatasan, tapi juga bagaimana berdampak kepada masyarakat luas. Di banyak tempat saya lihat kok ada dana masjid untuk menolong anggota jamaah dan juga masyarakat itu yang dalam kesulitan yang berat gitu. Misalnya anaknya sudah lulus tapi ijazahnya belum bisa diambil ya, karena masih nunggak SPP-nya gitu loh. Ya hal seperti ini kan kasihan ya kepada anak gitu. Dia barangkali dibully oleh teman-temannya gitu. Nah, dan seterusnya lah, ini bagaimana kita ambil peran di situ. Ini salah satu contoh kecil saja. Masjid makmur memakmurkan. Monggo 3 kali. Masjid makmur memakmurkan. Masih yang nomor 1. Masjid makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, masjid dari masjid kita bangkit. Masjid dari masjid kita bangkit. Masjid dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Diperpanjang bisa, tapi nanti nggak jadi rapat ya. Saya kira begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.